Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Anggita Rizkasari. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat mengikuti kegiatan PJJ hari ini ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Hari ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya. Kira-kira perubahan sosial budaya itu apa ya? Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Coba kalian perhatikan kedua gambar tersebut. Keduanya sama-sama sedang melakukan kegiatan membaca buku, tapi ada yang berbeda ya. Pada gambar di sebelah kiri, anak-anak membaca buku dengan bantuan lilin. Sedangkan untuk di gambar bagian kanan, anaknya membaca buku dengan bantuan cahaya dari lampu. Berbeda ya. Nah, ini merupakan contoh dari perubahan sosial budaya. Jadi dari yang tradisional menuju ke modern. Jadi kalau zaman dulu orang menggunakan saat malam hari untuk belajar, untuk melakukan kegiatan di malam hari, dibantu oleh penerangan dari lilin atau obor. Sedangkan setelah ditemukannya listrik, manusia terbantukan sehingga kita kalau malam untuk baca buku, untuk mengerjakan tugas tidak perlu lagi menggunakan lilin. Kita sudah ada namanya lampu. Siapa sih penemu lampu itu? Lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Penemuannya tersebut mampu mengubah kehidupan sosial di masyarakat. Lampu bisa menyala karena adanya listrik. Ada yang tahu siapa penemu listrik? Penemu listrik adalah Michael Faraday, ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnetis dan elektrokimia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, listrik itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama sebagai penerangan. Ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Kalau dulu listrik belum ditemukan, kebanyakan manusia akan melakukan aktivitas di siang hari dan membatasi kegiatannya di malam hari karena terbatasnya pencahayaan. Tapi semenjak ada listrik, sangat memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas di malam hari. Yang kedua, sebagai sumber energi. Yang ketiga, sebagai penghasil panas. Dan yang keempat, sebagai penghasil gerak. Kita akan membahas selanjutnya mengenai pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Kebutuhan menggunakan alat transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat. Seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi pun semakin maju, misalnya pesawat terbang. Alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak dalam waktu yang cepat. Jadi kalau orang zaman dulu untuk pergi ke luar daerah itu menggunakan kapal laut, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi dengan adanya penemuan sebuah pesawat terbang membantu manusia untuk berpergian mengelilingi dunia, bahkan menjelajah ke berbagai belahan dunia lainnya. Selanjutnya, zaman dulu masyarakat menggunakan pedati dan rakit untuk membawa manusia dan beberapa barang kecil dengan daya yang jelajah terbatas. Seperti pada gambar, di situ ada contoh yang gambar atasnya itu ada gambar pedati dengan ada orang dan ada barangnya. Jadi untuk dulu orang membawa
bawanya masih pakai pedati, atau kalau di perairan bawanya pakai rakit untuk bawa manusia ataupun barang. Tapi muatannya sedikit dan daya jelajahnya sangat terbatas. Seiring perkembangan zaman, kini alat transportasi seperti kapal laut mampu mengangkut barang yang berukuran besar dan menempuh jarak jauh. Jadi, dengan terbantukannya adanya transportasi seperti kapal laut atau pesawat barang yang bisa memudahkan kita untuk mengirim barang. Kalau dulu terbatas, mengirim barang hanya sekitar dekat rumah kita aja, atau paling jauh juga yang masih berada di satu pulau dengan kita. Sekarang kita sudah bisa mengirim ke luar kota, bahkan ke luar negeri sekalipun, dengan adanya perkembangan alat transportasi. Jadi kita perlu bersyukur dengan penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang terjadi sebelumnya. Sekian penjelasan dari Bu Anggit mengenai perubahan sosial budaya di bidang transportasi. Setelah ini, silakan kalian cek Google Classroom kalian masing-masing untuk mengerjakan tugas yang telah disiapkan oleh guru kalian masing-masing. Apabila ada kesulitan, silakan bertanya. Jangan malu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.